Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sapriadi dengan NIM 2001 01510006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang barisan monoton. Nah, jadi yang pertama kita harus mengetahui bagaimana definisi dari barisan monoton ini. Jadi, seperti yang ada pada slide ini, kita misalkan bahwa X ini merupakan XN dengan barisan bilangan real. Jadi, perlu diketahui bahwa barisan monoton ini ada banyak barisan. Jadi, yang pertama mungkin kita harus mengetahui definisi seperti yang telah saya jelaskan tadi. Jadi kita memisalkan bahwa X ini merupakan XN barisan bilangan real. Di mana? Nah, untuk yang pertama itu kita misalkan bahwa X untuk tak turun atau naik itu bila memenuhi ketidaksamaan yaitu X1 X2 X1 kecil sama dengan X2 atau bisa langsung kita ke XN itu harus kecil sama dengan XN ditambah satu. Nah, ini merupakan uh, definisi dari barisan monoton untuk X tak turun atau naik. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk X dikatakan tak naik atau turun jika memenuhi ketidaksamaan yaitu XN itu besar sama dengan XN tambah satu. Jadi jelas di sini bahwa untuk X uh, dengan monoton naik dengan X monoton turun itu jelas perbedaannya di mana kalau X naik X dengan barisan atau monoton naik itu jika XN-nya itu kecil sama dengan XN tambah satu. Tapi kalau misal X-nya turun berarti XN-nya itu adalah besar sama dengan XN tambah satu. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk X ini diberikan monoton. Nah, berarti kapan dikatakan monoton ini jika X-nya itu naik atau turun saja. Jadi salah satunya tidak boleh keduanya seperti itu. Mungkin kita masuk di contoh. Nah, untuk contoh yang pertama barisan naik. Jadi tadi kita sudah pelajari bagaimana definisi dari uh, untuk barisan naik. Nah, kapan dikatakan barisan naik? Ketika XN-nya itu kecil sama dengan XN tambah satu. Nah, kita lihat pada contoh soal di mana pertama adalah satu 2 3 4 titik-titik sampai N. Nah, jelas di sini bahwa barisan ini merupakan barisan naik. Nah, coba kita kembali ke definisi. XN-nya itu kecil sama dengan XN ditambah satu. Nah, kita lihat. Misalkan XN-nya sama dengan, misal XN-nya itu sama dengan satu. Nah, terus XN tambah satu kan pasti 2. Jadi jelaskan bahwa XN-nya itu pasti kecil dari XN tambah satu. Nah, ini merupakan contoh dari barisan naik. Nah, kemudian yang kedua, contoh soal barisan yang kedua ya, barisan naik yang kedua yaitu 1 2 2 3 3 3. Ini juga jelas. Nah, kita kembali ke definisi. Di mana tadi bahwa X ini merupakan XN kecil sama dengan. Jadi ada tanda sama dengan di situ. Jadi tidak apa-apa kalau misal di sini ada angka 2 yang sama maupun angka 3 yang sama. Setidaknya dia telah memenuhi ketidaksamaan barisan naik. Jadi di sini lagi dari 1 2 3. Jelaskan? Nah, selanjutnya untuk contoh soal yang ketiga yaitu A pangkat 2, A pangkat 3 dengan A pangkat N. Untuk A besar 1. Nah, ini juga sudah jelas. Nah, misalkan hanya sama dengan 2. Jadi di sini pasti 2. Nah, selanjutnya apa pangkat 2? Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi jelas di sini 2 ke 4 itu mengalami uh, kenaikan sebanyak 2. Jadi jelas ini bahwa contoh ini merupakan barisan naik. Nah, selanjutnya kita masuk ke barisan contoh barisan turun. Nah, tadi sudah jelas juga kita kembali ke definisi di mana bahwa kapan dikatakan turun atau tak naik jika memenuhi ketidaksamaan yaitu XN itu besar sama dengan XN tambah satu. Nah, kita lihat di sini pada contoh soal. Nah, 1/2, 1/3 sampai 1/n.
Nah, di sini kita misalkan 1 itu sama dengan XN. Kemudian XN tambah 1 itu adalah 1/2. Tadi sudah jelas bahwa untuk barisan turun, dia itu XN besar sama dengan XN tambah 1. Jadi jelas bahwa 1 ini lebih besar daripada 1/2. Nah, 1/2 juga lebih besar daripada 1/3. Nah, jadi jelas bahwa ini merupakan contoh barisan turun. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang kedua, 1/2. Nah, ini sama halnya dengan contoh soal pertama. Cuman yang membedakan di sini mungkin dia di penyebutnya dia memakai angka yang sama tapi dipangkatkan. Jadi 1/2 berarti 1/4. Nah, jelas bahwa 1/2 itu lebih besar daripada 1/4. Nah, ini contoh kedua. Kemudian kita beralih ke contoh yang ketiga. Nah, ini sebenarnya sama dengan barisan naik, tapi yang membedakan di sini adalah syaratnya. Nah, tadi kan syaratnya untuk contoh soal yang barisan naik tadi itu adalah jika A besar 1. Nah, kalau untuk barisan turun, dia itu B-nya itu berada di antara 0 dengan 1. Nah, bisa saja dia 0,1, 0,2, 0,3. Nah, contoh kita masukkan B-nya sama dengan 0,1 ya. Misal, berarti 0,1 pangkat 2, berarti 0,01. Nah, jelas bahwa 0,1 itu lebih besar daripada 0,01. Seperti itu. Jadi ini merupakan contoh barisan turun, contoh ketiga dari barisan turun. Nah, selanjutnya kita masuk ke barisan tak monoton. Nah, perlu saya tekankan di sini bahwa barisan tak monoton itu artinya dia gabungan. Artinya dia barisannya naik, kemudian barisannya turun. Jadi dia tidak monoton. Nah, kapan dia monoton? Ketika dia hanya uh, mengacu atau hanya salah satunya saja, entah itu turun toh saja ataukah naik saja. Nah, tapi di sini dia mengalami contoh, misal kita masuk ke contoh saja supaya lebih jelas. Di sini satu, kemudian ke minus satu. Nah, jelas ini bahwa barisan turun karena satu lebih besar daripada minus satu sesuai dengan definisi tadi. Nah, selanjutnya minus satu ke satu, dia adalah barisan naik. Jadi dari barisan turun kemudian kembali ke barisan naik. Jadi jelas bahwa barisan ini merupakan barisan tak monoton. Nah, begitupun juga pada contoh soal yang kedua. Ini juga merupakan contoh barisan tak monoton. Jadi saya tekankan kembali bahwa barisan tak monoton ini merupakan barisan yang jika mengandung dua barisan, yaitu baik itu barisan turun maupun barisan naik. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh soal yang barisan tak monoton akhirnya monoton. Nah, jadi uh, jadi di sini sebenarnya uh, sebenarnya uh, sama dengan barisan tak monoton yang ada di atas, cuman mungkin ada sedikit yang membedakan di sini. Nah, tadi di bagian contoh soal yang bagian C ini barisan tak monoton, dia itu selang-seling, artinya setelah dia turun pasti dia naik, setelah naik dia turun. Nah, beda dengan barisan tak monoton yang akhirnya monoton atau kita sebut dengan ultimately monoton. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh 7, 6, 2, 1. Nah, ini jelas bahwa ini barisan turun. Kemudian 2, 3, 4. Dan seterusnya. Ini jelas bahwa barisan naik. Memang dia mengandung dua barisan, yaitu turun dengan naik, tapi dia tidak selang-seling. Jadi, inilah salah satu contoh barisan tak monoton yang akhirnya monoton. Nah, begini juga dengan bagian D. Nah, saya rasa sudah jelas nih. Jadi sebenarnya barisan tak monoton dan barisan tak monoton akhirnya monoton sebenarnya sama saja, cuman ada sedikit perbedaan seperti itu. Nah, mungkin kita lanjutkan ke bagian teorema konvergensi monoton. Dulu ya. Nah, sudah jelaskan. Nah, jadi untuk teorema konvergensi monoton ini yaitu barisan bilangan real monoton akan konvergen jika dan hanya jika. Jadi perhatikan jika dan hanya jika barisan tersebut uh,
terbatas. Nah, jadi kapan dia dikatakan konvergen? Ketika dia barisannya monoton dan terbatas. Nah, jadi perlu saya tekankan kembali bahwa kapan dia konvergen? Ketika dia monoton dan atau terbatas. Nah, kita langsung masuk ke definisi. Nah, misalkan X itu merupakan XN dengan barisan monoton, di mana X ini konvergen jika dan hanya jika X-nya terbatas. Nah, di sini di sini ada dua teorema dari konvergensi monoton. Nah, yang pertama mungkin jika X sama dengan XN barisan naik terbatas, nah maka limit XN itu sama dengan suprimum XN. Kemudian yang kedua, jika X sama dengan XN barisan turun terbatas, maka limit XN sama dengan infimum XN. Jadi jelas di sini perbedaan antara bagian A dengan bagian B, di mana ketika XN-nya ini merupakan barisan naik terbatas, maka limit XN-nya itu adalah suprimum XN. Nah, begitupun sebaliknya jika barisan turunnya jika X merupakan barisan turun terbatas, maka limit XN-nya adalah infimum XN. Jadi perlu diingat kembali bahwa kalau misal barisan naik terbatas berarti dia menggunakan suprimum XN. Tapi kalau dia barisan turun terbatas dia menggunakan infimum XN seperti itu. Nah, kita masuk ke contoh. Nah, kita mau membuktikan limit set 1 per akar N itu sama dengan 0. Jadi kita menggunakan teorema konvergensi monoton. Nah, entah itu di bagian A ataukah bagian B. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk di pembuktian. Nah, jadi kita ketahui tadi. Nah, nah untuk sebarang bilangan asli N berlaku. Nah, tadi maka berlaku akar N itu besar sama dengan 1 dan kecil dari akar N tambah 1. Seperti itu. Nah, akibatnya, saya kembali ke bawah. Nah, akibatnya, jadi kita masing-masing bagi 1. Nah, masing-masing bagi 1. Nah, ketika kita masing-masing bagi 1, otomatis simbolnya juga akan berubah. Nah, dari yang awalnya kecil sama dengan menjadi besar sama dengan. Seperti itu. Nah, sehingga kita peroleh 1 bagi 1 kan 1. Nah, tadi di sini kecil sama dengan akan berubah tanda jadi berubah sama dengan. Terus di sini di 1 per akar M. Jadi besar 1 per akar N tambah 1 besar 0. Nah, kenapa besar 0? Karena bagaimana coba? Nah, kenapa besar 0? Karena kan tadi di sini harusnya kecil 0 tapi tidak perlu tidak perlu dituliskan seperti itu. Jadi harus di sini besar 0. Nah, dari sini kita dapat menentukan bahwa seper akar N ini merupakan barisan monoton turun dan terbatas. Nah, ini bisa ditentukan dari yang akibatnya ini. Coba lihat. Di sini 1. Itu 1 besar dengan 1 per akar N. Nah, otomatis ini adalah barisan monoton turun. Nah, kapan dia terbatas? Nah, uh, ketika dia memiliki ketika dia tidak ketika nilainya tidak diketahui, jadi disitulah terbatas. Nah, akibatnya 1 per akar N ini merupakan adalah konvergen dengan limit seper akar N infimum 1 per akar N, di mana N ini merupakan bilangan asli N. Nah, jadi kenapa nah karena kita sudah ketahui bahwa barisan monoton turun dan terbatas, maka kita kembali ke teorema konvergensi monoton. Nah, ketika X sama dengan XN barisan turun terbatas, maka kita menggunakan limit XN itu sama dengan infimum XN. Makanya kita di sini menggunakan limit 1 per akar N infimum sama dengan infimum 1 per akar N, di mana N merupakan elemen N sehingga sama dengan 0. Uh, jadi terbukti bahwa limit 1 per akar N itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang saya kasih masuk di video ini merupakan contoh soal yang ada di PDF. Seperti itu. Nah,
Misal nih contohnya, diberikan barisan Y, di mana Y ini didefinisikan sebagai berikut, yaitu Y1 sama dengan 1 dan YN ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 2 YN tambah 3. Nah, kita membuktikan limit YN ini sama dengan 3/2. Nah, untuk menentukan atau membuktikan ini kita menggunakan induksi matematika. Induksi matematika ya. Jadi kita menggunakan induksi matematika. Nah, pertama kita mau membuktikan bahwa Y ini merupakan barisan terbatas, di mana N-nya sama dengan 1 dan Y1 sama dengan 1. Jadi sembarang. Sembarang kita mau mengambil bilangan. Jadi di sini saya mau mencari, mau mengambil bilangan yang agak gampang seperti itu. Jadi saya ambil N sama dengan 1 dengan Y-nya sama dengan 1 seperti yang ada pada soal tadi. Nah, karena N sama dengan 1, maka berlaku Y1 itu besar 1 dan kecil 2. Nah, untuk angka 2-nya ini sembarang. Teman-teman mungkin bisa ambil 3, 4, sampai 100, 1 sampai berapa. Tapi di sini saya menggunakan angka yang kecil supaya memudahkan saya untuk membuktikan seperti itu. Jadi terserah teman-teman mau ambil angka berapa di sini. Nah, jadi kita misalkan bahwa N-nya itu sama dengan K, sehingga berlaku itu YK besar sama dengan 1 dan kecil 2. Seperti itu. Jadi kita di sini menggunakan menggunakan induksi matematika. Nah, dari sini kita sudah dapatkan bahwa kan N-nya sama dengan K tadi. Kita ambil persamaan rekursif tadi yang di atas, sehingga kita tuliskan YK tambah 1 sama dengan 1/4 dikali 2 YK tambah 3. Jadi N-nya tadi kita ganti dengan K. Kita substitusi dengan YK-nya tadi 2 ya, 2. Saya perkecil kembali supaya lebih jelas. Nah, sehingga kita substitusi nilai kita substitusi untuk YK-nya sama dengan 2. Nah, kenapa kita memilih 2? Karena dia batasnya adalah YK-nya itu berada di antara 1 dengan 2. Makanya kita mengambil yang bilangan terbesar. Sehingga 1/4, 2 kali 2, tambah 3. Dan ternyata 7/4 itu kecil dengan 2. 7/4 itu kecil dengan 2. Sehingga dapat dituliskan YK tambah 1 itu kecil sama dengan 1, kecil dengan 2. Jadi terbukti bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku YN itu besar 1 dan kecil 2. Dengan kata lain bahwa Y ini merupakan YN terbatas. Seperti itu. Nah, karena sudah kita tentukan bahwa ternyata Y sama dengan YN terbatas, nah langkah selanjutnya kita mau menentukan bahwa kita mau membuktikan bahwa Y sama dengan YN ini merupakan monoton naik. Nah, kita menggunakan cara yang sama untuk N sama dengan 1, Y1 sama dengan Y1 sama dengan 1, di mana satunya 1 ini merupakan 1 kecil dari 7/4 sama dengan Y2. Nah, kemudian kita misalkan kembali bahwa N sama dengan K, sehingga berlaku YK itu kecil, YK tambah 1. Nah, oleh karena itu YK tambah 1 kita menggunakan persamaan rekursif yang tadi, sehingga kita tuliskan 1/4 2 YK tambah 3. Nah, kecil 1/4 2 Y kali 2 kali YK tambah 1 tambah 3. Sehingga kita peroleh Y dikali K tambah 1 tambah 1. Seperti itu. Nah, jadi terbukti bahwa Y ini merupakan YN monoton naik. Karena kan di sini K tambah 0. Terus di sini K tambah 1. Jadi jelas bahwa ini monoton naik. Nah, karena Y sama dengan YN monoton naik dan terbatas, maka Y sama dengan YN ini konvergen. Nah, karena konvergen dan Y1 merupakan ekor ke-1 dari Y, maka Y1 konvergen dengan limit YN tambah 1 sama dengan limit YN. Jadi kita misalkan bahwa limit YN itu sama dengan Y. Sehingga Y sama dengan 1/4 dikali 2Y tambah 3 atau Y sama dengan 3/2. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nah, ini bisa kita tentukan. Misal 4 kali Y. Berarti 4Y sama dengan 2Y tambah 3.
Berarti kalau ini pindah ruas, berarti 4Y kurang 2Y sama dengan 3. Berarti 2Y ditambah sama dengan 3. Maka kita peroleh Y sama dengan 3 per 2. Jadi terbukti bahwa limit YN sama dengan 3 per 2. Seperti itu. Mungkin hanya ini terkait dengan materi barisan monoton. Semoga teman-teman paham terkait dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jadi hanya itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman bisa paham dan jika ada pertanyaan mungkin bisa uh, PC saya di WhatsApp saya seperti itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih juga kepada Bapak pengampu yaitu Bapak Ilham Bingki selaku dosen pengampu yang telah memberikan tugas berupa presentasi dalam bentuk video terkait dengan materi-materi yang telah dijelaskan. Seperti itu. Mungkin terima kasih teman-teman juga kepada Bapak atas segala uh, segala dukungan seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya Sapriadi dengan NIM 200101511006 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan untuk teman-teman yang ada pertanyaan mungkin bisa baca saya seperti itu. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.